Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Ikhwan, akhwat, hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Abu Syekh Imam Turmuzi Hasim, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, tentang khalwat. Mungkin banyak ikhwan akhwat yang masih bertanya-tanya tentang khalwat. Hari ini kita akan bahas sampai tuntas. Baik, di depan kita sudah berhadir Abu Syekh Imam Turmuzi Hasim yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini yang membahas tentang khalwat. Izin Bu ya, Ya. mungkin bisa bisa menjelaskan kepada kita semua khalwat itu sebenarnya apa sih Bu ya? Khalwat. Khalwat itu kata khala, artinya bersunyi-sunyi. Jadi kalau di dalam tarekat Naqsabandi kan identik dengan yang namanya khalwat. Khalwat itu mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, untuk ibadah kepada Allah. Jadi masuk ke tempat yang sunyi, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Dan kita ini akan melaksanakan sholat bersama-sama mulai tanggal 1 Dzulhijjah nanti malam 1 itu sudah mulai bersama-sama. Kemudian mengasingkan diri tadi untuk apa? Ya, untuk menata hati supaya hati kita selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya kalau dalam tarekat tujuannya ma'rifatullah. Orang tarekat tujuannya ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, bagaimana kita mau kenal Allah kalau kita tidak kenal dan tidak sebut namanya? Dengan bahasa lain gini ya. Seperti kita masuk ke rumah seseorang, tapi orang ini belum begitu kenal dengan kita, tapi kita sebut-sebut namanya. Misalnya Ustaz Junaid. Kita di rumahnya Ustaz Junaid. Di depan lama-lama Ustaz Junaid kan keluar. Nyari siapa? Nyari Ustaz Junaid. Ini aku. Nah, gitu juga kita menyebut Allah. Lama-lama Allah akan memperkenalkan dirinya dengan kita. Nah, ini dzauq ya. Kenal dengan Allah dengan rasa, bukan dengan logika. Tapi kenal Allah, ma'rifatullah bidzauq, kenal Allah dengan dzauq. Itu tujuannya. Izin tanya Bu ya, terus yang harus khalwat itu siapa saja Bu ya kira-kira? Oh iya, kalau di dalam tarekat, yang jelas kalau mursyid itu para mursyid mereka sudah mengalami, sudah pernah khalwat. Ini murid, artinya ikhwan atau akhwat atau murid-murid tarekat itu yang berkhalwat. Karena khalwat kan harus berbaiat dulu ya, harus menjadi anggota, masuk dulu menjadi murid, kemudian berkhalwat. Dan khalwat ini dianjurkan pada setiap murid dan sering-sering berkhalwat. Kalau guru kita Syekh Mustari menganjurkan keluar masuk khalwat. Berarti nggak sembarang orang bisa. Oh tidak. Sembarang orang nanti pengalaman kan, kalau dalam khalwat itu kan pengalaman batin, nanti bingung ya. Harus ada penanggung jawab. Kapan aja tuh yang ikhwan akhwat tuh boleh khalwat tuh kapan aja? Sebenarnya kapan saja sih? Kapan saja bisa, kalau mandiri ya. Tapi kalau yang bersama-sama kita kan selalu laksanakan di bulan Dzulhijjah. Berarti bisa dilaksanakan sendiri? Sendiri bisa, akan tapi izin. Jadi izin sama mursyidnya. Seandainya mau melaksanakan khalwat di rumahnya misalnya, ya yang penting tempatnya sepi dan tidak ada orang keluar masuk ke sana, tidak terganggu oleh apapun dan kondisinya puasa. Itu izin sama mursyidnya. Kemudian ketika diizinkan oleh mursyidnya, silahkan itu khalwat. Nanti akan dipantau dari kejauhan. Terus yang di dalam khalwat tuh yang wajib dilakukan murid apa aja Bu ya di dalam khalwat itu Bu ya? Ya, di dalam tempat khalwat itu yang dilakukan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah diajarkan, dilakukan. Salat fardu wajib berjamaah. Kemudian di samping itu salat rawatib. Ya, salat-salat sunnah lainnya, termasuk sunnah wudu, kemudian salat tahajud, witir, duha, semuanya harus dilakukan. Itu dalam salat. Dan di sela-sela itu ya tidak ada yang lain kecuali zikir dalam qalbi. Kalau di dalam Naqsabandi kan identik dengan zikir qalbi. Jadi hatinya selalu Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Tuh. Bahkan di dalam tempat khalwat itu kita tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, kita hanya komunikasi dengan Allah. Walaupun misalnya ini kan bersama-sama nanti. Itu kita pakai tutup. Nah, ini ditutup nanti pakai rida kayak gini dan tidak boleh berbicara dengan sesama teman, nggak boleh berbicara. Jangan bicara isyarat pun nggak boleh. Pokoknya kita sama Allah, jalannya nunduk. Nanti kalau batal dia wudu, habis wudu salat masuk ke tempat khalwat lagi, zikir lagi kayak gitu. Dan dilakukan. Ada amaliyah khusus enggak Bu ya selama khalwat itu? Ya zikir itu nanti gini, sesuai dengan tingkatannya.
Jadi yang sudah berulang-ulang melaksanakan khalwat, tentunya ya bukan zikir ismul dzat yang di dalam Latifatul Qalbi saja. Lataif 7 dikerjakan, kemudian nafi isbat dan zikir ukuf. Nah, ini yang terus dilakukan. Tapi yang zikir ini pemula, yang baru masuk khalwat, itu ya zikirnya khusus zikir qalbi saja. Zikir qalbi saja. Hati di Latifatul Qalbi dikuatkan. Ini apa walaupun bareng-bareng tuh berbeda-beda, Bu? Oh, berbeda-beda. Berbeda-beda. Nanti dapat pengalamannya pun berbeda-beda. Berbeda. Untuk khalwatnya sendiri Bu ya, itu berapa hari aja ya? Khalwat itu sebenarnya ya 10 hari lah minimal. Bisa 1 bulan atau 40 hari, bisa 100 hari, atau bisa bertahun-tahun. Nah, akan tetapi kita biasa mengadakan 3 hari itu latihan aja. Ya, ada khalwat 3 hari itu latihan. Kalau di dalam kitab Tarikat Naqsyabandi itu ya kalau bisa minimal itu 10 hari. 10 hari 10 malam. Kayak ini Dzul Hijjah ini kan 10 hari 10 malam. Itu bisa berbulan-bulan. Bahkan ada seorang, Allah yarham, ada seorang ikhwan yang kalau sudah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini sudah nggak keluar dia masuk khalwat setiap tahun. Tiap Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu selalu di tempat khalwat, nggak orang keluar. Subhanallah, luar biasa ini. Ya, luar biasa. Berarti nggak ada waktu khusus yang ditentukan tuh nggak ada, Bu? Oh, tidak ada. Jadi kalau waktunya bebas saja, waktunya mau kapan saja boleh, dan tempatnya dimanapun boleh, yang penting sepi. Berarti kan istilahnya di luar dari yang ada bulan Hijriah ini, ketika seorang murid mau berkhalwat langsung bisa Bu ya? Bisa. Cuma selama ini kita tidak melayani di sini karena terbentur dengan waktu kita kan berbagi, kita juga ngajar, kita juga harus dakwah dan sebagainya, itu terbentur waktu, dan orang yang khalwat kan harus ada yang jaga. Kalau di sini kan harus ada yang jaga, dan ini orang yang khalwat masuk dalam tempat khalwat itu harus menjaga jaga wudu, artinya dalam keadaan kondisi berwudu atau suci. Kemudian bukan itu saja, termasuk yang masak. Yang masak itu nggak boleh dalam kondisi batal. Masak, pelayan dan sebagainya, semua dijaga. Bagi makanannya semua dijaga. Semua dijaga, kecuali yang nanam sayur aja mungkin ya. Nanam sayur itu mungkin dalam keadaan batal juga ya. Nah, tapi ketika kita sudah membeli, masuk di sini untuk ngurusi mulai dari ngurusi lagi mentahnya sampai matangnya itu dalam keadaan suci. Terus bagi murid, Bu ya, kalau misalnya mau khalwat tuh apa kira-kira yang harus disiapkan dulu, Bu ya? Yang harus siapkan yang pertama mental dulu. Karena ini orang yang biasanya rame-rame dengan orang banyak kan menyendiri itu berat loh. Berat, kecuali sudah terbiasa, maka asyik dia kalau sudah terbiasa. Yang itu mental. Kedua, bekal yang dibawa di dalam khalwat itu harus yang halal. Dan izin kepada guru mursyidnya. Kemudian kalau dia punya keluarga, ada yang ditinggalkan buat keluarga. Nggak boleh juga masuk khalwat kemudian keluarga tersia-siakan, nggak boleh. Artinya ada yang ditinggalkan buat mereka untuk dikonsumsi tiap harinya harus ada, nggak boleh zalim juga gitu. Untuk cara masuk khalwatnya sendiri gimana Bu ya? Cara masuk khalwat itu nanti dibimbing. Kalau ada orang masuk khalwat, itu ada adab-adab sebelum khalwat, itu ada sendiri nanti adab sebelum khalwat. Jadi sebelum khalwat itu sorenya mungkin dia sholat mandi taubat dulu, ya, sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya. Baru nanti masuk, kalau di sini bersama-sama akan dibimbing, nanti dibimbing oleh seorang pembimbing, caranya masuknya baca ini, baru masuk ke dalam tempat suluk. Ini banyak diceritakan dalam kitab Sinar Keemasan yang disusun oleh Syekh Jalaluddin. Nah, di situ ada adab-adabnya khalwat lengkap ya. Hanya kadang-kadang maaf ya, namanya ikhwan itu ya males baca, senangnya itu dengar. Kalau diceritakan mau, tapi itu banyak buku-buku tapi nggak mau baca. Itulah. Ya mungkin itu juga yang menjadi dasar ini kita mengadakan bincang. Karena ya memang banyak yang kurang bacanya. Bacanya kurang memang. Ini nanti untuk video bisa disimak oleh semua. Alhamdulillah. Dan kitab-kitab Naqsyabandi itu banyak bagi yang mungkin para ustadz atau para kiai yang sukanya bahasa Arab, kitab-kitab Naqsyabandi
Saudi yang berbahasa Arab itu banyak sekali sebenarnya. Berarti bisa yang mungkin memerlukan, mungkin bisa datang ke sini. Oh bisa Bu, ya? bisa nanti pesan gitu ya, pesan nanti dengan yang jelas ini dengan tim ya, kita kan punya tim ini, punya tim kalau urusan kitab ini, urusan ini itu nanti bisa aja disampaikan kepada mereka yang diperlukan kitab apa atau buku apa, dengan catatan mereka pengamal ya, karena kadang-kadang gini, ini yang jadi masalah kadang-kadang ada para mahasiswa khususnya, para mahasiswa ini ikut tarekat tidak, mendalami tarekat tidak, tapi begitu skripsi yang diangkat masalah tarekat. Nah ini yang kacau ini. Saya tidak akan izinkan itu sebelum dia mendalami, karena nanti akan salah persepsi di dalam tarekat itu. Karena tarekat ini amaliyah batin ya, bukan amaliyah dohir. Kalau amaliyah dohir kan bisa dilihat, amaliyah batin. Nanti ngamalkan sendiri. Dulu ada juga yang masuk khalwat, apa itu, mau bikin skripsi, tapi dia belum baiat, kemudian baiat dan masuk suluk. Setelah masuk suluk, saya kasih buku-bukunya, pinjami. Alhamdulillah dapat nilai komplot. Itu. Tapi mereka sudah merasakan gitu loh. Karena ini urusan rasa loh. Rasa itu rahasia loh. Rahasia nggak? Iya, rasa-rasa manis gimana? Coba ceritakan. Nggak Susah bisa. untuk diceritakan, Bu, ya. Berarti itu juga sebagai nanti natijah atau buah dari Iya, khalwat itu betul. rasa itu, Bu, ya. Betul, ya. Natijah, salah satu natijah kan kayak gitu. Berarti setiap orang nanti natijahnya atau hasilnya beda-beda. Beda-beda, Ya. beda-beda sesuai dengan backgroundnya. Iya. Background kehidupan seseorang kan beda. Ya, seorang militer dengan petani dengan PNS itu kan beda-beda. Jadi background ini mempengaruhi betul. Oh. Karena ada orang yang pernah jazab yang diberikan oleh Allah satu natijah jazab, ini TNI. Jadi ya keras kayak TNI apa yang dilakukan, tapi mengajak ke situ. Dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kasyaf. Dia datangi orang yang tidak sholat itu, didatangi, ayo sholat kamu, seminggu lagi mati beneran. Insyaallah. Ini tapi tentara ya, tapi kalau orang-orang mungkin pengajar dan sebagainya beda juga rasanya. Jadi sesuai dengan backgroundnya. Allah Ta'ala ngasih berbeda-beda. Satu tempat yang masuk khalwat, tapi yang diberikan Allah berbeda-beda. Gitu. Baik, mungkin ada tausiah khusus mungkin, Bu, ya, kepada ikhwan akhwat ini. Ya, kembali kalau penyampaian kepada ikhwan akhwat, usahakan ikhwan akhwat ini ya suluk, jangan sampai tidak pernah suluk lah, tidak, atau suluk atau khalwat ya, jangan sampai tidak pernah khalwat, bahkan sering khalwat itu semakin baik ya, makin baik. Kayak berapa hari yang dia mampu tapi lakukan. Namun tidak semua orang memang mampu, dan jangan memandang bahwa dirinya seorang ustadz atau seorang kiai kemudian merasa dirinya bisa, justru itu jadi hijab semuanya nanti, jadi hijab semua. Bahkan orang-orang tarekat itu harus merasakan bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, banyak dosa, kemudian melakukan ini semuanya berharap agar dosa diampuni, diberi hati lapang dan sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Jadi hijab. Walaupun alim, tapi kalau hatinya masih belum bersih ya wajib bertarekat lah ya. Alim kan ada alim zahir, ada alim batin kan gitu. Kayaknya itu himbauannya ya, sering-sering suluk atau sering-sering khalwat. Dan itu juga pesan dari guru kita, Syekh Mustari juga selalu pesannya itu, kalau bisa ikhwan itu ya keluar masuk khalwat. Dan kalau bisa di setiap rumah itu usahakan, tiap rumah itu punya kamar sendiri untuk zikir. Jadi punya kamar sendiri yang tidak dimasuki oleh orang lain, kita zikir di situ sendirian setiap malam. Ya. Itu dihitung khalwat nanti. Ya. Jadi kita sendiri terus setiap malam rutin. Ya. Justru di situ kadang-kadang mendapat natijah di situ. Karena sebenarnya setiap malam itu kita ditawajuh oleh sang guru. Kalau saat ditawajuh kita ini dalam keadaan jaga, ya insya Allah dapat. Tapi kalau saat guru tawajuh kita tidur ya, ya dapat juga, dapat mimpi. Nah itu. Ya. Ada yang lain? Dari itu ya, ada kalamnya Masyaikh dari Naksabandi yang disampaikan sama Buya Mustari juga, pengertian tentang dawamul ubudiyah itu ya, zahiran wa batinan ma'adawam huduril qalbi Ya Allah ya. Apa itu juga sebagai tujuan khalwat ini juga, Bu, ya? Iya, kan kita gini, dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ya, berkekalan ibadah kepada Allah zahir dan batin, ma'adamu huduril qalbi Allah. Dawam hudur hati kepada Allah itu bukan hal yang gampang. Karena apa? Kita ini sudah terlalu banyak mindset kita ini udah dunia, yang paling banyak di dunia. Maka dari itu melupakan Allah, mengingat Allah itu susah.
Dunia lebih mudah. Maka dari itu sering saya sampaikan, orang-orang ma'rifah dan yang nggak ma'rifah itu sama-sama terheran-heran. Kenapa? Orang yang ma'rifah heran kepada orang yang nggak ma'rifah. Loh, dia ini di alam semesta, ini buminya Allah, dipijak buminya Allah, kemudian matahari milik Allah, angin, udara dihembus, semuanya milik Allah. Kok bisa lupa sama yang punya? Tapi orang-orang awam juga bingung. Ini loh, orang melihat alam semesta kayak gini, kok bisa ingat Allah terus? Ini sama-sama bingung. Yang bagus yang mana? Ya yang tentunya yang selalu ingat Allah. Itu. Jadi belajar mengingat Allah tuh mulai dengan belajar di dalam Iya, sholat itu betul. sendiri. Terus sampai menemukan hakikat. Inna hakikata syai' nasiya madunahu. Nah, sesungguhnya hakikat segala sesuatu itu lupa kepada yang lain. Kalau kita ini yang ingat Allah, dunia lupa, berarti hakikat yang ada di hati kita adalah Allah. Kalau yang kita ingat dunia, Allahnya hilang, hakikatnya dunia kita ini kan gitu. Hakikat. Kalau yang kita ingat perempuan aja, ya hakikatnya yang perempuan itu. Maka dibawa kemana saja, itu hakikat. Nah, hakikat syai' nasiya madunah. Itu. Nah, untuk itu kan kalau sudah itu berkekalan berarti, berkepanjangan. Sampai betul-betul ya kita ingat Allah, sampai betul-betul ketemu. Kalau sudah ketemu kayak gini, kita seperti ini, sedang ngobrol kayak gini. Apa ini? Ya sudah asik itu ya. Sudah asik masuk ini sudah. Enggak lagi sebut namamu. Enggak, sudah berhadapan-hadapan kayak ini asik sudah. Muqabalah ya. Masya Allah. Akhirnya sampai al-waqfu baina yadaillah. Kita berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus ikut ini, ikut ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'allah. Itulah. Ya, kalau belum bisa ya pelan-pelan. Dan buru-buru. Enggak bisa. Tapi dikatakan oleh para mursyid daripada tarekat ini, barang siapa tidak menemukan apa yang dirasakan oleh para guru itu di awal dia mengamalkan, insya Allah nanti akhir hayatnya dia akan merasakan. Artinya akhirnya apa? Ditarik oleh guru itu, supaya dia merasakan apa yang dirasakan oleh sang guru itu. Akan merasakan. Yang penting istiqamah dan rabithah yang penting ya. Rabithah kita kuatkan. Rabithah mursyid itu kita kuatkan. Yang lain? Baik. Mungkin untuk bincang-bincang masalah khalwat ini cukup mungkin Bu ya. Iya. Nanti akan kita lanjutkan dengan bincang-bincang masalah lain tentang tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah kita ini. Mudah-mudahan bincang singkat kita pada hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengkritik di hati para ikhwan akhwat. Mungkin itu saja Bu ya. Ya, makasih jazakumullah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jangan lupa setelah menonton nanti video ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share kepada ikhwan akhwat yang lain atau mungkin masyarakat secara luas biar merata. Betul, biar semuanya mendapatkan manfaat. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.